Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita pilihan. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Puli Murugan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Kaduta yang merupakan kepala desa bersama warga lain mencari keberadaan harimau yang diketahui telah memangsa lagi warga mereka. Namun di sela-sela pencarian tersebut ia bertemu dengan Girija yang mengaku ingin bertemu dengan Murugan. Ia ingin meminta bantuan Murugan karena bisa menghabisi harimau. Kaduta membawa Girija ke kediamannya untuk bisa menunggu kedatangan Murugan yang selalu menyelamatkan desa Puliur dari ganasnya harimau pemangsa. Kaduta mulai menceritakan bagaimana Murugan bisa dengan lihai menghabisi harimau-harimau yang selalu meresahkan warga Puliur. Saat kecil, Murugan diberikan tombak untuk bisa menjaga diri oleh ayahnya. Sesaat ia tengah menikmati makanannya, tiba-tiba ibunya mengerang kesakitan dan terjatuh. Murugan dengan cepat memanggil warga untuk bisa menolong ibunya. Tak lama, tangis dari seorang bayi pecah, tapi disusul tangisan para warga yang mengetahui ibu Murugan meninggal dunia setelah melahirkan putra keduanya. Murugan tidak bisa menangis melihat semuanya. Ia tahu ia harus menjaga dan menyayangi adiknya sebagai pengganti ibunya yang telah meninggal dunia. Bersama ayahnya, Murugan mengasuh adiknya hingga tumbuh dengan baik. Namun di tengah mereka berbincang, tiba-tiba polisi hutan mengejar mereka karena menuduh mereka menebang pohon dengan ilegal. Keduanya berlari, namun persembunyian mereka tidak diketahui oleh polisi hutan tersebut. Mereka melanjutkan langkah mereka dan tak lama keduanya mendengar derap langkah harimau yang mencoba mendekat ke arah mereka. Keduanya bersembunyi secara terpisah. Murugan terus memegang erat adik laki-lakinya sambil memperhatikan langkah harimau yang semakin dekat. Ayah Murugan memintanya untuk lari, namun ia ragu hingga adiknya menangis membuat harimau itu mengejar mereka. Di saat bersamaan, ayah Murugan menabrakkan tubuhnya ke harimau tersebut hingga ia menjadi mangsa dari harimau itu. Murugan hanya bisa menjerit melihat kematian sang ayah di depan matanya. Setelah kematian ayah dan ibunya, Murugan berjanji akan menghabisi harimau tersebut. Murugan sama sekali tidak takut. Ia mulai mencari harimau yang telah memangsa ayahnya. Walaupun masih kecil, indera pendengarannya cukup baik, hingga ia berhasil menemukan harimau yang ia cari. Dengan cepat ia berlari memancing harimau tersebut masuk ke jebakan yang telah ia buat. Jeritan Murugan mengejutkan pamannya yang tengah membuat jebakan. Satu persatu jebakan mulai ditebas untuk bisa menangkap harimau hingga satu bambu berhasil mengenai tubuh harimau. Tak lama paman Murugan melempar tombak milik Murugan hingga satu gerakan mematikan, tombak tersebut berhasil menancap di leher harimau itu. Kaduta mengakhiri ceritanya sambil mengatakan Murugan adalah pelindung Puliur. Namun sekarang Murugan tidak lagi tinggal di desa ini, padahal warga telah menunggunya. Kaduta menceritakan lagi bagaimana Murugan bisa pergi meninggalkan desa ini. Beberapa hari yang lalu, teman-teman Manikutan, adik dari Murugan, datang ke desa mereka. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara binatang liar hingga membuat mereka takut. Namun semua baik-baik saja hingga mereka tiba di rumah untuk bisa beristirahat. Mereka berkenalan dengan Sasi yang mengaku sebagai pemburu. Ia membawa keduanya untuk menikmati teh hingga Kaduta datang mengatakan kalau harimau semalam masuk kembali ke desa mereka. Siva dan Benny mencari Balaraman untuk bisa berbicara. Tak lama Siva dan Benny menelpon Manikutan dan memberikannya pada Manikutan. Keduanya mulai berbincang di telepon. Manikutan mengatakan kalau ia butuh bantuan Balaraman. Manikutan juga mengatakan kalau ayah Siva, Girija, adalah pemilik dari pabrik obat Ayurveda yang telah berhasil menemukan obat kanker. Namun dalam pembuatan obat tersebut mereka membutuhkan herba lain, yaitu salah satu dari barang terlarang. Balaraman terkejut mendengarnya. Ia diminta untuk mengumpulkan daun-daun dari benda haram tersebut. Balaraman menyetujuinya dan membawa Siva serta Benny masuk ke hutan dan mencari tanaman tersebut. Namun karena banjir di sungai membuat mereka terpaksa melewati area pegunungan yang diketahui itu merupakan kawasan harimau pemangsa manusia.
Balaram mulai merasakan kehadiran harimau di sekitar mereka, hingga ketiganya mulai ketakutan melihat langsung harimau yang sudah berada di dekat mereka. Balaram meminta kedua temannya berlari, ketiganya pun berlari ketakutan, namun di tengah-tengah pengejaran tersebut tiba-tiba Murugan datang dan langsung memburu harimau pengganggu tersebut. Hingga di saat yang tepat, Murugan berhasil menikam tombaknya tepat di punggung harimau sampai ia mati. Murugan yang kini tinggal bersama istrinya Maina dan putrinya Chaki. Namun Maina selalu merasa khawatir ketika suaminya telah berhasil menghabisi harimau. Tak lama Mopan datang bersama warga lain dan melaporkan kalau harimau telah berhasil menghabisi 4 warganya. Murugan meminta mereka untuk tidak khawatir dan akan mencari harimau tersebut. Namun Maina tidak menyetujui suaminya pergi ke hutan selama 2 hari. Ia khawatir kalau suaminya tidak akan pernah kembali. Sementara Julie yang merupakan seorang wanita cantik putri dari orang terpandang selalu mencintai Murugan dan mencoba mendekatinya melalui Chaki. Maina yang melihat itu segera mengusirnya dari kediaman mereka. Manikutan yang telah memutuskan untuk kembali ke desa dengan sangat bahagia ketika dijemput oleh kakak laki-lakinya. Keduanya berbincang hangat di mobil sebelum melanjutkan perjalanan. Murugan mengatakan kalau kedua teman Manikutan tengah menunggu mereka di penginapan. Manikutan menceritakan tentang Girija. Keduanya tiba di penginapan dan Murugan langsung berbaur berbincang dengan Siva, Beni, dan Balaraman. Siva meminta bantuan Murugan untuk bisa mengeluarkan barang haram tersebut dari desa mereka. Sebelum mengiyakan, polisi hutan datang menemui mereka dan berbincang tentang penemuan bangkai harimau belang dekat Tokupara. Ia juga mengatakan mereka tengah menyelidiki pembunuhan harimau tersebut dan meyakini Murugan adalah pelakunya. Murugan hanya terdiam ketika ia dibawa bersama petugas hutan tersebut. Baliraman menceritakan kepada Siva dan Beni kalau Murugan sering berurusan dengan polisi hutan semenjak RK masuk kawasan desa mereka. RK merupakan polisi hutan yang saat itu mengawasi hutan namun mencintai Maina. Ia bahkan bercita-cita ingin tidur bersamanya. Namun ia yang selalu memerintahkan anak buahnya selalu gagal menemukan Maina yang masuk ke hutan lebat. Murugan yang sejak awal mencintai Maina sangat melindungi Maina dari tangan RK dan berulang kali mengatakan kalau ia sangat mencintai Maina dan ingin sekali menikahinya. Namun Maina menolak hingga berulang kali Murugan mencoba meyakinkan Maina dan bisa meluluhkan hatinya. Maina mengiyakannya dan mau menikah dengannya sekaligus melindungi Maina dari RK. Balaraman mengakhiri ceritanya dan mengatakan RK dipindahkan ke hutan lain. Namun ia tidak menyangka kalau RK akan kembali datang dan membuat ulah pada Murugan. RK mendatangi Maina yang tengah bersama Chaki mencuci baju. Melihat kedatangan RK, Maina sangat ketakutan dan tak lama Balaraman datang meminta RK untuk pergi dari tempat itu. Namun RK malah marah dan mendorong Balaraman hingga ia tersungkur. RK terus mencoba menyentuh Maina. Melihat tangannya menyentuh bahunya, Maina langsung berlari menghindar. RK yang tidak ingin kehilangan kesempatan itu kembali mengejarnya bahkan menutup pintu rumah Maina. Balaraman yang tahu Murugan ada di dalam rumah itu meminta Manikutan untuk tidak ikut campur. Tak lama RK terpental dari rumah Murugan dan disusul oleh Murugan dari dalam rumahnya dengan tatapan tajam. Murugan bersiap menyerang RK. Semua anggota polisi hutan mencoba membantu RK yang terjatuh. Hingga semua ketakutan dan mulai mencari langkah untuk pergi dari tempat itu. Namun terlambat karena Murugan telah menyerang mereka satu persatu. Murugan memperingatkan RK untuk tidak menyentuh istrinya lagi. RK tidak merasa jera untuk bisa menyentuh Maina. Ia mencari cara untuk bisa menyentuh Maina. Tak lama petugas lain datang dan meminta bantuan RK untuk bisa menangkap orang-orang yang menghabisi harimau yang dilindungi. Diva Karan mencoba memperingatkan Murugan karena posisi Murugan bisa berbahaya karena hanya dia yang menghabisi harimau di desa mereka. Mendengar hal itu, Murugan tidak merasa takut karena ia menghabisi harimau untuk melindungi warga desa yang kerap kali menjadi mangsanya. Manikutan terkejut ketika melihat Beni dan Siva mulai memuat obat terlarang ke dalam truk tanpa membicarakan hal itu kepada Murugan. Namun keduanya tidak peduli karena mereka mau mengirimkan barang haram tersebut bisa cepat sampai ke Bangalore. Namun keesokan harinya Siva dan Beni diberitahu kalau Siva telah tertangkap yang tahu tentang barang haram tersebut dan mereka diminta untuk cepat meninggalkan desa dengan bantuan Murugan. Keduanya pun menurut dan langsung menemui Murugan. Maina yang mendengar hal itu menangis karena khawatir dengan keadaan suaminya kalau sampai ia tertangkap. Balaraman meminta Murugan untuk tidak khawatir dan memintanya membawa Maina serta Chika untuk pergi dari desa ini. Murugan menurutinya. Mereka bersiap untuk pergi dari desa ini dan Balaraman telah menyiapkan sambutan untuk RK serta anak buahnya.
Tak lama RK dan anak buahnya datang. Balaraman langsung meledakkan jembatan hingga menghambat perjalanan polisi hutan tersebut. Namun mereka memilih untuk mencari jalan lain karena mereka tahu Murugan akan keluar dari hutan melalui jalan perkebunan. Manikutan merasa sangat takut karena mereka pergi membawa barang haram yang bisa menyulitkan langkah mereka. Murugan melanjutkan perjalanan mereka dan berhasil keluar dari Puliur. Kaduta mengatakan pada Girija kalau Murugan telah keluar dari desa dan kini mendapatkan perlindungan dari Girija dekat Mangalore. Namun, ia tidak menyadari kalau Girija itu adalah pria yang sejak tadi mendengar ceritanya. Kaduta juga mengatakan kalau Girija telah berjanji akan membebaskan kasus Murugan di desa ini. Ia yakin pasti akan kembali. Girija mengiyakan dan pergi dari tempat itu. Girija melanjutkan perjalanannya. 45 hari sebelumnya di Kasarago, Muruga dan yang lain telah berhasil terbebas dari kejaran polisi hutan dan merasa sangat senang. Girija yang tahu putranya akan datang membawa barang haram pesanannya menunggu bersama anak buahnya. Ia mengancam Basir untuk pergi dari tempatnya. Tak lama Murugan datang bersama Siva dan juga Benny. Ia menatap tajam truk yang membawa barang pesanannya. Tapi tanpa mengatakan apapun, Girija pergi meninggalkan Murugan. Benny dan Siva membawa Murugan dan keluarganya untuk menetap di dalam rumah yang telah mereka siapkan. Mereka diminta untuk tenang dan tidak khawatir karena Girija akan melindungi mereka di sini. Maina dan Caki merasa senang karena mendapatkan tempat tidur yang sangat nyaman yang belum pernah mereka nikmati di desa. Namun keesokan harinya Maina meracau kesal karena ia terkejut ketika Juli merupakan tetangga baru mereka. Malam harinya Murugan terkejut ketika melihat Ramayam datang ke tempat Girija dan mengatakan kalau barangnya senilai 4 crore tertahan oleh polisi hutan Patadi. Namun Murugan terkejut ketika mendengar nama Cendana Merah adalah barang yang ditahan oleh Patadi. Girija mengatakan kalau Ramayam adalah penyuplai sejak dulu. Murugan yang tahu dimintai bantuan mereka mulai membantu Girija untuk mendapatkan Cendana Merah yang menurut Girija digunakan untuk membuat obat kanker. Murugan pun kembali ke desa dan membereskan polisi hutan hingga berhasil membawa Cendana Merah dari pengawasan polisi hutan. Ia yang bekerja sama dengan pamannya Balaraman dengan mudah keluar dari desa dan membawa Cendana Merah melalui sungai. Girija sangat senang dengan hasil kerja Murugan dan memberikan tugas baru pada Murugan yaitu hutan Karnataka. Murugan diminta untuk membawa barang-barang tersebut ke pabrik miliknya. Murugan mengiyakan dan mulai melakukan tugasnya. Manikutan yang telah menerima gaji pertamanya memberikan beberapa lembar pakaian untuk Murugan, Maina, dan Caki keluarganya. Murugan sangat bangga menerima semua yang diberikan Manikutan, termasuk Balaraman yang dibelikan barang-barang bagus juga. Balaraman meminta izin untuk kembali ke desa mereka. Murugan mengatakan ia akan kembali bila Girija sudah menyelesaikan masalahnya di desa. Setelah mengantarkan Balaraman untuk menempatkan bus ke desa, mobil Manikutan diserang oleh beberapa orang dan menangkapnya. Sementara Benny berhasil melarikan diri. Balaraman yang baru saja tiba di desa terkejut ketika melihat orang-orang desa bersedih. Mereka mengatakan kalau harimau telah kembali memangsa warga dan tidak ada yang berani menghabisi harimau selain Murugan. Bahkan polisi hutan sekaligus. Mereka sama sekali tidak bisa mengatasi serangan harimau yang tengah terjadi di desa. RK menatap tajam ke arah Balaraman yang mengatakan tidak tahu di mana keberadaan Murugan. Sementara Girija berjanji akan mencari Manikutan dan mengembalikannya. Mereka mengira Kayikan yang melakukan semuanya karena ia masih dendam terhadap Murugan. Dengan cepat Murugan mendatangi sebuah tempat hingga ia melihat Manikutan bersama beberapa polisi yang tengah menginterogasi Manikutan tentang kejahatan yang dilakukan olehnya membawa obat-obatan terlarang keluar dari desa. Petugas tersebut mengatakan kalau Girijan tumbuh menjadi kaya raya setelah menyelundupkan Cendana Merah dan juga barang haram tersebut. Murugan mengatakan kalau tanaman haram tersebut digunakan untuk membuat obat kanker. Petugas tersebut tertawa dan mengatakan kalau mereka telah dijebak oleh Girija dan berbohong tentang semua itu. Ia berjanji akan menolong Murugan dengan cara menolongnya juga. Mereka perlu bukti untuk mendapatkan barang-barang Girija. Girija baru mengetahui kalau Manikutan tidak diculik oleh Kayikan melainkan oleh pihak kepolisian. Girija keluar dari kediamannya dan menemui Murugan serta Manikutan yang menunggu mereka. Murugan menjelaskan tentang hash oil yang dihasilkan dari tanaman terlarang tersebut. Girija terdiam dan mendengarkan semua penjelasan Murugan serta memintanya untuk pergi dari tempatnya. Girija meminta Siva untuk memindahkan barang-barang mereka untuk tidak lagi disimpan di pabrik karena usaha mereka tengah dicium oleh pihak kepolisian. Siva mengiyakan rencana ayahnya. Manikutan yang bekerja seperti biasa melihat ada kejanggalan yang terjadi di dalam pabrik hingga secara mengejutkan Siva mengancamnya dan mengurungnya.
Ia diminta Girija agar Murugan tidak tahu tentang hal ini. Namun saat Shiva memukuli Manikutan, Murugan datang ke pabrik. Namun ia tidak melihat pemukulan yang terjadi. Benny yang melihat hal itu langsung menolongnya dan menghentikan Shiva. Namun Shiva mengatakan kalau Manikutan telah berkhianat pada mereka. Benny diminta untuk membujuk Manikutan mengatakan kepada siapa ia mengirim video pembuatan Haze Oil. Di tengah penyiksaan yang dilakukan Shiva dan anak buahnya, Murugan mengetahuinya dan langsung menggendong Manikutan. Jerit kesakitan Manikutan membuat Murugan sangat marah. Ia terus menggendong Manikutan tanpa mau melepaskannya walaupun ia harus melawan anak buah Shiva satu persatu. Hingga dalam keadaan sekarat, Girija datang dan menangkap Murugan menghabisi putranya. Tak lama polisi datang dan menodongkan senjata ke arah Girija yang menodongkan senjata ke arah Murugan. Tak lama sebuah mobil hitam ramai yang datang menyelamatkan Girija. Inspektur meminta Murugan membawa Manikutan kembali ke Puliram dan ia yang akan membereskan semua yang terjadi di sini. Murugan menurutinya dan membawa Manikutan ke desa mereka. Tanpa mengetahui Girija ada di desa ini juga bersama Ramayan. Murugan menyesali pernah berurusan dengan Girija dan Ramayan yang lebih berbahaya dibandingkan harimau. Tak lama Kaduta datang dan menangis mengadu kalau cucu kesayangan telah dimangsa oleh harimau buas. Mena mendengar hal itu meminta untuk tidak menghabisi harimau karena ia tidak mau Caki kehilangan ayahnya. Namun Murugan tidak peduli karena ia mau desanya aman tanpa harimau. RK datang pun memohon untuk bisa menghabisi harimau tersebut agar tidak lagi meresahkan warga. RK mengakui kesalahannya. Murugan mulai memburu harimau, tapi yang ia temui pertama kali adalah orang-orang Girija yang menggunakan senjata lengkap dan juga modern. Bahkan jebakan yang mereka gunakan berulang kali mengenai Murugan dan terus melukai tubuhnya. Murugan berulang kali bangkit dan melumpuhkan mereka dengan cepat. Bahkan beberapa dari mereka terkena jebakan yang telah dibuat oleh Ramayan. Murugan dengan keahlian dan instingnya sebagai pemburu berhasil menghancurkan sebagian anak buah Ramayan. Tak lama Ramayan dan anak buah yang lain mulai melakukan penyerangan lagi kepada Murugan. Bahkan Ramayan sendiri ikut dalam penyerangan itu. Namun kali ini ia tidak membebaskan Ramayan. Hingga ia berhasil menikam leher Ramayan dan berhadapan langsung dengan Girija yang telah banyak menipunya. Girija menggunakan Balaram untuk bisa menghentikan Murugan. Tak lama suara harimau mulai terdengar dan Girija mengancam akan menghabisi Balaram dan menyerahkannya kepada harimau. Dengan cepat Girija melempar tubuh Balaram ke ruang di mana harimau itu berada. Dengan cepat Murugan melompat, tapi satu gerakan mematikan ia berhasil mengaitkan rantainya ke leher Girija hingga keduanya terjatuh di lubang yang sama dengan Balaram. Tak lama harimau mulai menyerang Balaram yang jaraknya dekat dengannya. Dengan cepat Murugan menarik Balaram menggunakan rantai dan Murugan mencoba mengalihkan harimau untuk bisa terus menyerangnya dan membuat Balaram bisa melarikan diri. Harimau tersebut masuk ke jebakan yang diberikan oleh Murugan. Ia mengejar Murugan berulang kali hingga ia terkena tikaman tombak tepat di pundaknya. Girija menangkap Balaram dan mengancam akan melemparkannya pada harimau tersebut. Namun Murugan dengan cepat menarik Balaram dan membiarkan harimau itu mencabik-cabik tubuh Girija. Setelah Girija tewas di tangan harimau, Murugan langsung menikam tubuh harimau tersebut dengan tombak miliknya. Balaram menangis sedih dan haru karena ia berhasil diselamatkan. Murugan yang memiliki kebiasaan mandi setelah menghabisi harimau langsung memberikan kebahagiaan warga karena Murugan telah berhasil menghabisi harimau pemangsa warga. Dan film pun selesai.